this long night will fade away, and we go back to our old ways, two perfect strangers in disguise. When the sun is going to stretch its arms on the road, turn us again with his shrill call into perfect strangers in disguise. But until then, forget that crazy world. Yeah, until then, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night, plucking this fruit that's finally ripe for having a last bite. This time we'll start again. He's crazy, right? An ideal place for us to hide, two perfect strangers in disguise. Back to the sharp grin of everyday life, wearing our most cold as hearts, two perfect strangers in disguise. But until then, forget our crazy world. Yeah, until then, no need to say a word. We'll do our best to keep the sunlight from melting down the night, plucking this fruit that's finally ripe for taking that last bite. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gue bersama gue Nick Jordan, dan ini adalah hari yang gue tunggu-tunggu. Pada akhirnya gue bisa ngerakit PC juga dan gue senang banget. Pertama-tama gue mau minta maaf karena gue udah lama gak bikin video, karena sebelumnya gue sibuk dan gak ada waktu yang pas untuk gue bikin video dan kurang materi juga sebenarnya. Tapi don't worry, hari ini gue udah kembali dan semoga gue gak hilang lagi. Finally, PC gue kerakit juga, dan ini adalah PC yang udah gue tabung selama 4 tahun dan pada akhirnya jadi juga PC-nya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mending kita langsung lihat aja ke spek dan budget yang gue pilih untuk PC ini. Jadi untuk prosesor sendiri gue pakai Ryzen 9 3900 XT yang 12 core dan 24 thread. Untuk VGA sendiri gue pakai GTX 1050 Ti dari Galax yang satu fan. Untuk motherboardnya gue pakai B550 Tomahawk dari MSI. Dan untuk RAM-nya sendiri gue pakai Ryzen Z 32GB di 16x2 dengan speed 3600 MHz. Untuk CPU cooler sendiri gue pakai Deepcool 240 Castle yang V2. Dan untuk SSD-nya gue pakai Samsung 860 Evo yang 500GB tapi yang M.2. Untuk harddisknya gue pakai Seagate 500GB. Untuk PSU-nya sendiri gue pakai Be Quiet Strike Power 11 yang 650W. Dan terakhir untuk casingnya sendiri gue pakai NZXT H510 yang white. Total budget dari rakitan PC gue kali ini mencapai sekitar 19,3 jutaan, dan mungkin harganya sekarang akan berubah sedikit karena udah cukup lama dari waktu gue ngerakit, waktu gue beli PC dan video ini dibuat. Tapi nanti untuk list lengkapnya akan gue taruh di deskripsi, jadi kalian cek aja sendiri ya. Oke, mungkin beberapa dari kalian akan berpikir, kenapa lo pakai Ryzen 9 bang sama 1050 Ti, itu kan aneh gitu. Sebenarnya ini 1050 Ti itu adalah 1050 Ti bekas dari PC lama gue, karena masih bisa jadi gue pakai lagi. Dan kenapa Ryzen 9 bang? Lu gila ya, Ryzen 9 buat apaan? Sebenarnya Ryzen 9 ini bukan buat main game, tapi gue lebih fokus untuk editing, karena kalau pakai Ryzen 5 sebenarnya bisa sih, jadi Ryzen 5 dan VGA baru gitu, jadi bisa buat main game lebih mantep. Cuman karena tujuan gue untuk editing, jadi gue fokusin ke prosesor, dimana untuk Premiere sendiri, Adobe Premiere lebih ngebutuhin prosesor dibandingkan VGA.
Jadi karena gue punya prioritas, jadi gue harus nentuin mana yang harus gue duluin. Akhirnya gue pilih lah Ryzen 9 dan VGA-nya karena bekas jadi gue pakai lagi. Terus kenapa spek lu aneh bang? Kenapa kayak ya aneh lah intinya. Ya sebenarnya karena ini budgetnya nggak pas juga. Jadi apabila gue punya budget lebih, sebenarnya gue pengen banget punya VGA yang baru. Jadi nggak pakai VGA lama. Tapi karena ya nggak ada uangnya, jadi ya udah. Terus selain itu gue juga pengen beli kipas casing dan mungkin RGB strip. Tapi karena yang lama masih bisa, jadi gue pakai aja dulu. Terus kalau lu pakai Ryzen 9, kenapa yang XT bang? Bukannya yang X dengan XT itu hampir identik? Jawabannya sebenarnya nggak salah. Cuman tadinya gue mau pilih X, tapi barangnya habis. Jadi karena biar gampang, biar gue beli toko yang sama, jadi gue pilihnya XT aja. Karena mereka juga ada dan harganya cuma beda 100.000. Terus kenapa nggak pilih yang 5.900 bang? Bukannya yang baru udah keluar? Anda benar, waktu video ini buat yang 5.000 series udah keluar, tapi harganya kemahalan menurut gue. Jadi nggak worth it untuk gue beli. Dan yang baru dari 5.000 series ini adalah single core mereka lebih kuat, lebih mantep dari yang Intel miliki. Tapi karena fokus gue buat editing, jadi single core nggak terlalu kerasa. Single core itu lebih kerasa untuk main game. Jadi akhirnya gue pilih yang lama aja, karena itu nambahnya lumayan, dan gue udah nggak ada lagi uangnya. Dan satu hal lagi, hanya karena yang baru keluar, bukan berarti yang lama jadi jelek. Itu yang gue pelajari dari Joshua Timothy. Thank you. Terus buat kalian yang ngerti RAM, pasti kalian tahu Trident yang gue pilih ini adalah Trident Z yang untuk Intel. Karena untuk Ryzen sendiri, Trident Z ngeluarin yang seri Neo. Jadi Trident Z Neo apalah. Cuman gue pilihnya kenapa yang biasa dan bukan yang Neo. Alasan utama, mahal. Jadi untuk yang Neo sendiri, dengan kapasitas yang sama di 32GB, 3.600, dia harganya 4,1 juta. Dan menurut gue itu cukup mahal. Jadi gue pilihlah yang biasa doang, yang ini, dan soalnya harganya cuma 2,6. Dan syukurnya gue bisa ngejalanin di spek yang dia berikan gitu, di 3600 MHz dan no issue, meskipun ini gak dioptimis untuk Ryzen. Terus kenapa pakai NZXT H510 bang? Kan bukannya itu speknya kurang mantep ya secara performance? Ya nggak salah sih, emang NZXT H510 itu terkenal panas, meskipun desainnya mantep, tapi dia panas. Cuman karena gue udah cinta dengan desainnya, jadi ya udahlah. Terus bang, itu kan casing sejuta, berapa bang? Mahal. Anda tidak salah, itu memang mahal. Cuman karena gue udah cinta dan gue akan pandangi dia selama 5 tahun ke depan, mungkin kenapa nggak sekalian yang enak dilihat gitu. Jadi gak apa-apa lah gue keluar banyak. Kalau untuk coolingnya sendiri, kenapa pakai Deepcool 240 bang? Bukannya banyak yang lebih keren gitu, misalnya Lianli atau NZXT? Jawabannya ada, dan Anda benar. Hanya saja ada 3 aspek yang gue cari. 1, performance yang mantep, desainnya nggak jelek, dan harganya nggak mahal. Dan yang memenuhi 3 kriteria itu adalah ini. Deepcool ini, sebenarnya Deepcool nggak sempurna banget, karena ada harga, ada kualitas. Cuman gue cukup puas dengan apa yang dia deliver ke gue. Untuk SSD-nya sendiri, kenapa 860 bang? Bukannya ada NVMe dan ada yang bahkan Gen 4? Ada, cuman nggak ada uangnya lagi. Jadi, dari banyak part-part yang gue pilih, sebenarnya alasan utamanya karena kemahalan. Jadi gue berusaha mencari opsi yang murah, tapi cukup ngasih gue performance yang mantep. Karena sebelum gue udah punya 860 dan performa cukup mantep, jadi gue pilih ini lagi aja. Lagian harga cukup murah. Untuk harddisk sendiri, kenapa 500GB bang? Bukannya aneh. Biasanya buat editing kan butuh 2TB atau berapa, bahkan lebih besar. Sebenarnya ini harddisk lama dari komputer gue, karena nganggur dan gue berusaha nge-save money juga, makanya gue pakai lagi. Dan mungkin nanti kalau gue ada rezeki lebih, baru gue upgrade harddisk yang lebih mending sama SSD mungkin. But I do not know. Let's see in the future. Untuk PSU-nya sendiri, kenapa Be Quiet? Sebenarnya PSU ini bukan opsi pertama gue. Sebelumnya gue pengen si Sonic Focus Gold. Karena gue dikasih teman gue yang cukup ngerti PC dan katanya itu PSU-nya mantep. Jadi gue pengen itu, cuma barangnya nggak ada. Ya udahlah, gue coba cari PSU Tier 1 yang cukup oke juga, PSU yang mantep. Tapi di price range yang sama, dan gue ketemu lah dengan Be Quiet ini. Platinum, 650 watt. Oke, dari tadi gue ngebacot mulu tentang alasan PC ini dan keanehannya. Tapi semoga cukup bisa mencerahkan pikiran kalian yang cukup bingung dengan spek aneh ini. Mendingan sekarang kita langsung masuk aja ke benchmark gamenya. Jadi meskipun gue bilang PC ini untuk editing, bukan berarti gue nggak mau main game. Gue juga suka main game. Tapi game-game yang gue main ini game yang cukup ringan. Jadi nggak perlu VGA yang cukup gila gitu. Seperti Valorant, CSGO, Battlefield 1, Apex Legends, dan The Forest. Untuk game-game yang gue benchmark kali ini adalah game-game yang cukup ringan. Jadi untuk VGA 1060 Ti pun masih cukup.
Tapi untuk Cyberpunk jangan ditanya, pasti nggak kuat. Ya langsung kita masuk ke benchmark. Game pertama yang gue pilih adalah Battlefield 1. Untuk di setting rata kiri di 1080p, gue bisa ngedapetin average-nya di 122 fps. Seperti yang kalian lihat di table, ada 1% dan 0,1% fps-nya. Ini juga angkanya cukup besar, di 78 fps dan di 49 fps. Buat kalian yang nggak tahu apa itu 1% dan 0,1% fps adalah 1% itu seperti 1% chance di mana FPS kalian akan ngedrop ke angka segitu. Dan 0,1% sama. Seenggaknya itu yang gue pahamin. Jadi intinya, kalian harus punya FPS yang sebesar-besarnya di 0,1% dan 1% itu. Apabila misalnya kalau cuma 1 FPS, maka kalian akan ngerasain namanya nge-freeze. Di tengah game akan ngedip ke 1 FPS baru balik lagi ke normal. Meskipun hanya sekali atau mungkin jarang-jarang, itu tetap ngeganggu gameplay. Apalagi di game e-sport, di mana kalian harus dapetin performance yang maksimal. Jangan sampai kalian ketahan oleh performance dari PC kalian sendiri yang ngejadiin itu drawback buat kalian pas main game. Makanya diusahakan 1% dan 0,1% itu gede. Untuk Battlefield 1 sendiri ini bukan yang single player, tapi gue nyobain di multiplayer di 64 kali 64 orang. Dan FPS-nya bisa dapat segitu menurut gue cukup amazing, karena yang multiplayer juga lebih berat dari single player. Dan di FPS gini menurut gue cukup puas lah dengan performa dari semua TI ini. Selanjutnya untuk di Apex Legends, game kedua yang gue pilih dengan average-nya 78. Tapi untuk 1% dan 0,1%-nya cukup jelek, tapi cukup bisa gue maafin karena emang game ini agak berat. Tapi meskipun dia bisa average di 78, di skenario ketika lo berantem sama musuh, 1 squad, 2 squad yang cukup rame, dia akan ngedrop ke 40-an. Dan menurut gue itu cukup mengganggu untuk main. Dan gue akan menyarankan kalian untuk nyalain adaptive resolution, mungkin namanya gue lupa, dimana kalian bisa setting FPS yang kalian desire. Misalnya mau bikin 1/4 ya dia akan gamenya jalan 1/4. Tapi jadi jelek gambarnya. Tapi dengan begitu gue gak akan ngerasain FPS drop. Mungkin itu solusi yang bisa gue lakuin untuk ngatasin frame dropnya ini. Untuk game ketiga, CSGO agak cukup aneh karena gue gak bisa benchmark. Mungkin karena CSGO sekarang lagi nge-ban overlay di game itu untuk menghindarin cheat. Jadi yang bisa gue lakukan hanya ngirimin rekaman ini ketika gue main CSGO di kompetitif. Jadi seperti biasa gue naruh skenario-nya di kompetitif 5 versus 5, di mana mostly kalian main CSGO di situ. Karena itu alasan utama orang main CSGO, main di kompetitif. Dan gue dapetin FPS di sekitaran 260-an sebagai di average-nya. Menurut gue cukup bagus di map Mirage ini. Tapi kadang-kadang bisa ke 300, cuman normalnya di 260-an. Map Mirage ini adalah map yang paling ringan. Jadi untuk di skenario game-game map lain, misalnya Dust 2 dan semacamnya, mungkin akan turun sedikit. Untuk Dust 2 sendiri ke 220-an. Tapi so far ini cukup gede FPS-nya dan gue no problem apabila lu pengen main e-sport di sini. Kalian cukup beli 240 Hz dan boom, it's good, it's done. Game selanjutnya di sini gue milih Valorant. Valorant salah satu game kompetitif lainnya yang gue suka mainin dan average-nya bisa di 290-an, seringkali di 300, yang mana gue cukup puas. Di sini adalah tes di game kompetitif juga, jadi kalian harusnya mirip-mirip skenario-nya. Untuk 1% dan 0,1% di game ini nggak usah terlalu dipikirin karena 0,1% ini bukan skenario pas lagi berantem tiba-tiba turun FPS ke 12, bukan di situ, tapi pas pergantian round, jadi kurang relevan. Untuk game seperti CSGO, Battlefield 1, dan Valorant, there is no problem at all. Gue bisa ngejalanin tanpa ada masalah pas lagi berantem sama musuh. Selanjutnya, game GTA 5. Game yang gak bisa mati sepertinya, karena sampai sekarang pun masih jadi benchmark orang-orang, jadi gue ikutan. Dan ngomong-ngomong juga punya gamenya gratisan. Jadi gue coba aja. Untuk average-nya di 1080p settingan ultra atau rata kanan, gue bisa dapetin di 61 fps. Menurut gue cukup bagus karena dengan considering VGA hanya 1080 Ti, tapi performance-nya bisa semantap itu. Ya gue cukup senang dengan hasilnya. Dan ini bukan skenario benchmark dari benchmark bawaan dari gamenya, tapi gue main single player dan muter-muter keliling kota dan seginilah hasilnya yang gue dapetin. Jadi cukup bisa ngewakilin apa isi game ya. Terakhir, gue nyobain game The Forest. Gue nggak tahu ngapa, tapi cobain aja dulu. Untuk setting rata kanan di 1080p, hasilnya cukup broken di 42 fps. Game kurang optimas dan di rata kanan pun masih jelek sebenarnya gambarnya. Tapi ya udahlah. Intinya 1080p ini nggak bisa ngehandle The Forest. Jadi gue harus bump up ke set di rata kiri, baru dia bisa dapat hasil di 100 fps yang lebih enak. Meskipun gambarnya jadi broken. Dan begitulah kira-kira benchmark dari game-game yang gue mainin. Dan seperti itu hasil dari Ryzen 9 dan 1080 Ti. Dan perlu kalian ketahui, enaknya punya prosesor yang super mantep. Di sini nggak akan ada bottleneck dari prosesor sendiri, karena pasti lebih kuat.
Bahkan pas main game seberat Apex atau seberat Battlefield 1 atau GTA 5 sekalipun, dia hanya makan CPU usage dengan total hanya sekitar 20%. Jadi dijamin CPU kalian pasti akan adem gitu di 50-an derajat, di 60, dan VGA sendiri juga cukup adem di 60-an. Jadi untuk masalah suhu pas main game, there is no problem at all. Sekarang kita pindah ke benchmark software. Karena seperti yang tadi gue bilang, gue suka editing. Di sini gue akan coba tes encoding dengan Premiere Pro. Jadi gue naruh klip sepanjang 10 menit di 1080p 60 fps. Dia bisa nge-encode dengan software encoding di mana itu menggunakan prosesor dengan kecepatan 3 menit 29 detik. Dan untuk encoding menggunakan hardware, di mana dia menggunakan VGA untuk merendernya, dia hanya membutuhkan waktu 1 menit 58 detik. Cukup oke. Cuman di tes render kali ini hanya video yang gue coba encode tanpa ada efek, tanpa ada tambahan klip-klip segala macem. Misalkan kalau kalian edit kan, pasti kalian nambahin teks, nambahin lagu, nambahin audio, nambahin sound effect, nambahin efek-efek segala macam, dikasih transisi. Itu pastinya akan lebih berat dari skenario yang gue jalanin tadi. Tapi kurang lebih resultnya akan mirip-mirip dengan yang gue kirimin tadi nih. Kurang lebih seperti itu angka-angkanya. Selanjutnya gue juga ngetes Cinebench R23, di mana gue mendapatkan hasil multicore-nya di 17.482 dan single core-nya 1.280. Ngomong-ngomong, gue juga ngelakuin stress test di sistem gue karena gue tahu NZXT ini cukup panas. Jadi gue penasaran dengan berapa suhu maksimal yang didapetin. Jadi untuk room temperatur di 27 derajat Celcius, dia ketika stress test CPU-nya bisa mencapai 90,5 derajat Celcius, yang mana cukup panas. Cuman karena casingnya emang jelek dan suhu ruangan cukup panas, gue cukup ngerti. Dan di sini gue juga pakai Precision Overboost Drive, gue lupa namanya, yang dari Ryzen itu. Dan dia bisa ngejalanin 12 core atau all core di 4,1 GHz, yang mana menurut gue mantep gitu, bisa 12 core 4,1 GHz dan bisa dihandle suhunya dengan cukup baik. Karena gue penasaran, gue juga tes di room temperatur di 23,7 derajat Celcius dan dia mendapatkan maksimum suhunya di 84,2 derajat Celcius. Jadi menurut gue cukup oke dan ya cukup sebanding dengan hasilnya. Dan terakhir untuk SSD-nya gue coba tes dengan benchmark Crystal Dismark. Dan seperti biasa karena dia bukan NVMe ataupun Gen 4 bahkan, dia hanya SSD biasa, speednya kisaran di 500-an. Dan menurutku ini cukup cepat untuk 860 meskipun dia bukan NVMe. Untuk bootingnya itu cukup mantap gitu, makanya gue pilih lagi. And habis sudah benchmark dari PC gue kali ini dan kesimpulannya gimana? PC ini cukup mantep. Di harga 19 juta, gue suka banget dengan hasilnya, gue suka dengan part pilihannya, dan yang jelas karena gue udah pakai Ryzen 9 dan B550, gue akan tetap bisa upgrade PC ini. Jadi gue hanya perlu upgrade VGA doang dan mungkin upgrade RAM, hard disk, dan SSD. Dan ngomong-ngomong, perjalanan PC ini belum selesai sampai sekarang dan gue akan terus upgrade sampai nanti selesai. Dan mungkin sekian dulu video dari gue tentang bahasan dari rakitan PC gue ini. Apa pendapat lu tentang video ini? Like videonya kalau suka, dislike aja kalau enggak. Kasih gue kritik, saran, atau apapun di kolom komentar. Gue berterima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai di akhir. I appreciate you a lot. I love you guys. Thank you for watching. And see you again next time. Goodbye.